Halo semua, bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan. Eh, Dalam video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yaitu tentang gerak harmonis sederhana. Pada video ini kita akan membahas secara khusus periode dan frekuensi pada penerapan gerak harmonis sederhana yaitu pada pegas dan bandul sederhana. Oke, kita mulai ya. Periode dan frekuensi gerak harmonis sederhana. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang gaya pemulih pada pegas dan gaya pemulih pada bandul sederhana. Ini pegas ya, pegas. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, ini kita pertegas lagi. Ketika pegas ini ditekan dengan gaya F, ya, maka pegas akan berubah panjangnya sebesar delta X, dimampatkan sebesar delta X. Maka gaya yang diberikan kepada pegas itu sama dengan min K kali delta X ya, K kali perubahan panjang. Kenapa min? Karena melawan gaya yang kita berikan. K ini adalah konstanta pegas, sedangkan delta X adalah perubahan panjang pegas. Gaya adalah F ya. Sehingga ada sebuah nilai yang baku pada pegas yang menjadi sifat pegas yaitu konstanta pegas. Jadi K sama dengan F per delta X. Sekali lagi, konstanta pegas sama dengan gaya yang diberikan pada pegas dibagi perubahan panjang pegas. Tentu satuannya Newton per meter ya. Nah, bagaimana kalau pegasnya disusun seri dan paralel? Ya, kalau disusun seri ya seperti ini tentunya ya, seperti ini dijejer, ujung-ujungnya dihubungkan yang satu ya. Jadi pegas satu ini kita sebut K1 dari konstantanya, pegas 2 K2 diberi gaya F. Maka konstanta total dari rangkaian seri ini menjadi 1 per K total itu maksudnya K untuk rangkaian seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Ya, jadi dalam persamaan ini nanti akan kita lanjutkan di latihan soal. Jadi kalau dua pegas dirangkaikan seri, maka konstanta pegas rangkaiannya akan menjadi kecil, akan melemah, ya. Jadi pegas kalau makin panjang akan makin lemah, akan makin gampang dimampatkan atau dirubah panjangnya, ya. Sedangkan kalau susunan paralel seperti ini, ya kedua ujung-ujungnya dihubungkan seperti ini, ya. Ujung yang satu dan ujung yang lainnya dihubungkan semua, K1, K2, K3 diberi gaya F, ya, maka tentu pegas ini akan semakin keras ya. Secara logika ini semakin keras. Nah, berapa konstanta pegasnya? K1 tambah K2, ini K3-nya, sorry, saya tuliskan aja ya, ditambah, nah, tambah K3. Oke, sekali lagi, untuk rangkaian paralel, dijumlahkan saja. Jadi kalau pegasnya ada 3, K paralelnya adalah K1 tambah K2 tambah K3. Sedangkan kalau seri tadi 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Oke, nah, bagaimana dengan bandul? Untuk bandul sederhana, ini juga kita sudah bahas di video sebelumnya. Inilah bandul ya, nanti kita perlihatkan dalam fisiknya. Eh, Gaya pemulihnya adalah ini yang menuju titik setimbang ini. Kalau gaya gravitasi ini adalah mg, vertikal ke bawah, maka gaya yang membuat dia bergerak adalah komponen mg sin theta. Itu gaya yang menuju titik setimbang ini. Di mana tetanya adalah sudut ini ya, sudut ini sama dengan sudut ini ya, sama dengan sudut ini, sehingga gaya pemulihnya itu adalah mg sin theta. Oke, dengan pemahaman gaya pemulih pada pegas dan gaya pemulih pada bandul, kita nanti akan bisa menentukan bagaimana periode pada dua getaran harmonis ini. Kita akan lanjutkan untuk menguraikan eh, periode maupun frekuensi dari dua gerak harmonis ini. Ya, sekarang kita akan menguraikan bagaimana periode dan
frekuensi pada pegas ya. Ini pada pegas. Oke. Kita tahu bahwa rumus percepatan pegas ya, percepatan getaran harmonis pegas itu sama dengan min omega kuadrat kali Y. Ini kita sudah bahas pada video sebelumnya. Omega itu adalah kecepatan sudut, Y adalah simpangan, ya. Sedangkan gaya pemulih yang barusan kita bahas adalah min K kali delta X. Ini kenapa min? Karena selalu menuju titik setimbang. Oke. Nah, kalau kita ambil dari hukum 2 Newton ya, maka F itu sama dengan M kali A ya, M kali A. Sedangkan pada hukum Hooke ya, yang tadi kita bahas hukum Hooke adalah F sama dengan K kali delta X. Delta X itu bisa kita ubah menjadi Y, sebuah simpangannya. Jadi A, jadi M kali A dari hukum 2 Newton sama dengan K kali Y dari hukum Hooke ya. Jadi persamaan 3 dan 4 kita substitusi, maka M kali A sama dengan K kali Y. Jadi A sama dengan min ya, min K per Y ya. Jadi A sama dengan min K per M ya, per M kali Y. Oke, jadi A sama dengan min K per M kali Y. Oke, sedangkan omega kita samakan lagi dengan yang atas. Ini substitusikan satu dengan persamaan ini. Jadi ini kita sebut persamaan 5 lah. Ya, 1 dengan 5 menjadi min omega kuadrat Y sama dengan min K per M kali Y ya. Y ini adalah simpangan, ini simpangan, kita coret Y-nya. Jadi omega kuadrat sama dengan K per M. Atau kita akarkan omega sama dengan akar dari K per M. Oke, kita tinggal uraikan ini. Omega itu adalah 2 VF ya, 2 VF sama dengan akar K per M, sehingga frekuensi ya, frekuensi sama dengan 1 per 2 V akar K per M, satuannya adalah Hertz ya. Sedangkan periode T besar ya sama dengan periode itu kan 1 per F ya, 1 per F. Jadi tinggal kita balik ini semua menjadi 2V akar M per K kali satuannya adalah sekon ya, sekon. Jadi kita sudah menemukan rumusnya. Inilah rumus frekuensi dari pegas yang digetarkan, sedangkan yang inilah rumus periode untuk pegas yang digetarkan. Kita lihat di sini bahwa periode pegas itu berbanding lurus dengan akar masanya. Jadi makin besar masanya, periodenya akan makin kecil. Sedangkan makin besar K-nya, jadi makin keras pegasnya, periodenya akan makin besar, akan makin lama, akan makin lambat. Begitu juga dengan frekuensinya. Nanti akan kita coba dalam prakteknya. Selanjutnya kita akan menguraikan bagaimana periode dan frekuensi pada bandul sederhana ya. Bandul sederhana. Oke. Nah, tadi dalam ini saya gambarkan lagi ya, ini sebuah bandul diayunkan, disimpangkan sejauh sudut theta ya. Maka ini tadi adalah gaya pemulihnya, yaitu Mg sin theta. Lihat,
bahwa sin theta itu adalah ini ya, ini adalah mg-nya, oke, ini mg cos theta, jadi tetanya ini sama dengan ini ya. Jadi kalau panjang talinya adalah L, maka simpangan ini adalah Y, ya. Simpangan ini adalah Y. Maka sin theta sama dengan, lihat segitiganya, ini segitiga ini adalah Y per L. Oke, paham ya? Sin theta adalah Y per L. Maka kita bisa tulis gaya pemulihnya kan gaya pemulih F pemulih sama dengan min mg sin theta. Oke, min mg sin theta. Sedangkan dari hukum 2 Newton, gaya pemulih itu atau F itu sama dengan M kali A ya. M kali A sama dengan min mg sin theta. Oke, M-nya kita coret saja. Sementara A itu sama dengan tadi pada pegas, yaitu min omega kuadrat Y. Oke, paham ya? Sama dengan min G sin theta adalah Y per L. Oke, sin theta adalah Y per L. Y ini adalah simpangan, bisa kita coret lagi karena di sini ada Y, di sini ada Y. Oke, jadi minnya juga habis, omega kuadrat sama dengan G per L. Oke, atau omega sama dengan akar G per L. Kita uraikan lagi seperti yang tadi, maka 2 PF sama dengan akar G per L. Jadi frekuensi ya, frekuensi bandul sederhana adalah sama dengan 1/2 pi akar G per L. Terlihat di sini ya. Makin panjang talinya, maka frekuensinya akan makin kecil. Makin besar gravitasinya, frekuensinya akan makin besar. Sedangkan periode atau T dibalik saja karena frekuensi sama dengan 1/T adalah 2 pi akar L per G. Ya. Jadi sama seperti yang atas, makin panjang talinya, maka periodenya makin besar atau makin lambat. Sedangkan makin pendek itu adalah sebaliknya. Makin besar gravitasinya, periodenya akan makin, ya ini berbanding terbalik, makin kecil. Berarti makin cepat maksudnya ya. Sedangkan frekuensinya akan makin besar. Oke, kita sudah membahas 2 poin, yaitu periode dan frekuensi untuk bandul sederhana dengan pegas. Saya akan memperlihatkan secara fisik seperti apa frekuensi dan periodenya. Ya. Oke, sekarang kita mulai dari pegas ya. Ini pegas. Kalau kita getarkan dengan satu buah pegas, ya kira-kira beginilah. Ya, gini ya, lihat frekuensinya ya. Kalau sebuah pegas. Sekarang kita buat 2 pegas yang diparalel ya, 2 pegas yang diparalel. Nah, ya. Frekuensinya makin besar ya, makin cepat. Artinya periodenya makin kecil. Tadi periode itu sama dengan akar periode sama dengan 2 pi akar M per K ya, M per K. Jadi berbanding terbalik dengan K. Makin besar K-nya, maka makin kecil periodenya M per akar M per K. Jadi diparalelkan K-nya makin besar. Jadi makin cepat ya. Makin kecil periodenya atau makin besar frekuensinya. Oke, paham ya? Nah, bagaimana dengan kalau seri ya? Kalau seri sekarang gini aja. Kalau seri tadi kan frekuensinya seperti ini. Kalau kita seri, artinya K-nya makin kecil, karena 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Lihat, dia akan lebih lambat ya, akan lebih lambat. Akan lebih lambat. Ini karena terlalu kecil, saya rubah aja masanya ya. Saya rubah masanya,
Ini kalau satu, frekuensinya seperti ini ya, seperti itu. Bandingkan dengan kalau di seri ya, frekuensinya tentu akan makin lambat. Kenapa? Karena K-nya makin kecil. Lihat, makin lambat ya. Apa tadi frekuensi pegas adalah 1/2V akar K per M ya, frekuensinya 1/2V akar K per M. Jadi ketika K-nya makin kecil, frekuensinya makin kecil. Oke, bagaimana dengan bandul? Kita lihat bandul nih ya. Tadi frekuensi bandul itu periode lah, kita lihat ya, periode bandul itu 2V akar L per G. Jadi makin besar L-nya, periodenya makin besar. Artinya makin panjang dia makin lambat. Lihat, ini ya, misalnya sepanjang ini segini frekuensinya. Sekarang kita pendekin ya, kita pendekin. Apakah betul dia makin cepat? Karena panjang tadi berbanding terbalik dengan L ya. Tuh, makin pendek dia makin cepat. Oke? Makin pendek dia makin cepat, sedangkan makin panjang dia makin lambat. Ya, tadi rumusnya frekuensi sama dengan 2V akar G per L. Frekuensi berbanding terbalik dengan L. Jadi kalau makin panjang, frekuensinya makin kecil, artinya makin lambat. Oke? Itu kira-kira praktek hubungan dari rumus yang kita uraikan tadi dengan kenyataannya. Kita lanjutkan ke pembahasan soal ya. Ya, contoh soal yang pertama, perhatikan gambar ini ya. Ini adalah susunan 3 pegas. Jika pada gambar di samping, jika K1, K2, dan K3 nilainya 60, 30, dan 20 Newton per meter, hitunglah nilai konstanta total ketiga pegas. Jadi tadi rumusnya untuk seri kan 1 per KE sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Oke, jadi 1 per KS sama dengan 1 per 60 tambah 1 per 30 tambah 1 per 20. Jadi 1 per KS sama dengan, samakan penyebutnya 60, ini 1 tambah 2 tambah 3 ya, atau sama dengan 6 per 60. Jadi KS sama dengan 60 per 6 atau sama dengan 10 Newton per meter ya. Oke, itu soal nomor 1. Mudah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua ini kita lihat rangkaian pegasnya ada 4, yang K1, K2, K3 di paralel, sedangkan K1, K2, K3 diserikan terhadap K4. Jadi berapa konstanta total keempat ya, maaf ini bukan 3, keempat pegas tersebut. Kita cari dulu K paralelnya. K paralel itu adalah di jumlah ya, K1 tambah K2 tambah K3. Jadi K paralelnya sama dengan 10 tambah 20 tambah 20 sama dengan 50 Newton per meter. Oke ya. Jadi berapa K totalnya? 1 per K total ya sama dengan 1 per K ya seri ya, paralel tambah 1 per K4. Paham ya? Jadi 1 per 50 tambah 1 per 50 atau 50, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi K totalnya sama dengan 50 per 2, 50 per 2 sama dengan 25 Newton per meter. Oke, itu yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga, 2 buah pegas A dan B identik, jadi sama K-nya. Jadi KA sama dengan KB gitu ya. Frekuensi pegas A, jadi FA sama dengan setengah dari frekuensi pegas B, setengah dari frekuensi pegas B. Oke. Maka perbandingan massa beban A terhadap massa beban B berapa? Jadi pertanyaannya berapa MA banding MB. Oke.
kita mulai dari FA sama dengan setengah FB. Ya. Apa tadi rumus frekuensi adalah 1/2 pi akar. Oke. KA per MA. Ingat, F itu berbanding lurus dengan akar K. Ya. Sama dengan setengah dari 1/2 pi akar KB per MB. Oke. Yang sama kita coret ya. Yang sama kita coret, ini kita coret, K-nya sama ya. Nah, jadi kita sudah menemukan persamaan 1/MA sama dengan setengah dari 1/akar 1/MB. Oke, tinggal kita bandingkan saja ya, akar dari 1/MA ya. 1/MB ini kita tarik ke kiri, per akar 1/MB sama dengan setengah. Oke, ini kita balik ini 1/, ini MB ini jadi ke atas, jadi MB per MA sama dengan setengah. Akarnya kita hilangkan, MB per MA sama dengan, akarnya dihilangkan berarti di kuadrat ya, di kuadrat sama dengan 1/4. Jadi MA banding MB tinggal dibalik sama dengan 4. Oke, itu penyelesaian soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang kelima ini adalah dua pegas di mana K1 60, K2 30. Lalu yang satu disusun seri, yang satu lagi disusun paralel, dan keduanya digantung benda sebesar 2 kg. Jadi gini ya, yang satu seperti ini ya, digantung beban, yang satu paralel. Oke, yang satu paralel digantung beban yang sama. Oke, beban yang sama. Nah, sekarang berapa perbandingan periode seri berbanding periode paralel gitu ya. Apa rumus periode? 2pi akar M per K seri ya, periode akar M per K banding 2pi akar M per K paralel. Ini kita coret, M-nya kita coret ya, jadi tinggal akar dari K paralel per K seri. Itu jawabannya. Nah, sekarang berapa K paralelnya? K paralelnya adalah 60 tambah 30 ya, sama dengan 90. Berapa K serinya? 1/KE sama dengan 1/60 tambah 1/30 sama dengan 60, 1 tambah 2 ya. Jadi KS-nya sama dengan 60/3 sama dengan 20. Berarti paralelnya 90, serinya 20. Jadi berapa perbandingan periode seri dengan paralel /adalah akar 90/60 atau akar per 20 ya, atau akar 9/2 ya, 9/2 atau akar 4,5. Berapa perbandingan frekuensinya? Frekuensi S berbanding frekuensi paralel, ya frekuensi itu kan kebalikan dari periode, berarti akar dari 2/9. Oke, itu jawabannya ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal yang kelima ya, sebuah bandul panjangnya 0,4 meter ya, 40 cm, dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Massa tidak berpengaruh ya. Pertanyaannya berapa periode dan frekuensinya? Jadi frekuensi sama dengan rumusnya 1/2 pi akar G per L ya, G per L sama dengan 1/2 pi akar 10 per 0,4 ya, 100/4, 25 akar 25 ya, akar 25 sama dengan 5, jadi 5/2 pi hertz ya, itu frekuensinya. Periodenya tinggal dibalik saja, 2 pi per 5 sekon atau 2 bagi 5 0,4 ya, 0,4 pi sekon. Oke, itu soal yang kelima. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir ya, sebuah bandul panjangnya
L ya, panjangnya L, massanya M, G, gravitasi di tempat itu sama dengan G, dan menghasilkan frekuensi sebesar F dan periodenya sebesar T. Oke ya. Nah sekarang jika panjang talinya jadi seperempatnya, ya seperempatnya, jadi L aksen sama dengan seperempat L, sementara gravitasi dan massanya tidak berubah, berapa frekuensinya sekarang dan periodenya? Itu pertanyaannya ya. Sekarang kita pakai perbandingan saja. Periode aksen, maksudnya periode yang tali pendek ini dibanding periode yang talinya adalah L sama dengan 2V. Periode itu rumusnya L ya, L aksen per G per 2V akar L per G. Oke, kita coret ini, G-nya kita coret, maka ini sama dengan akar L aksen per L atau sama dengan akar seperempat L per L. L-nya kita coret lagi, jadi T aksen per T sama dengan akar seperempat atau sama dengan setengah. Itu jawabannya. Bagaimana dengan frekuensinya? Tinggal kita balik ya. Jadi F aksen berbanding F sama dengan 2. Oke, itulah 5, 6 ya, 6 contoh soal. Dan kita sudah membahas penurunan rumus untuk periode dan frekuensi pada pegas dan bandul dan susunan pegas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.